Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Salsabila Putri dari 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konflik di Afrika. Skip on watching. Materi selanjutnya adalah perang sipil di Liberia. Liberia merupakan negara di pesisir barat Afrika. Liberia berdiri pada 26 Juli 1847 oleh budak-budak Amerika yang dibebaskan. Liberia terdiri atas penduduk asli dan imigran Amerika. Kemudian di bawah kepresidenan William Tubman dan William Tolbert, penduduk asli mulai merasakan adanya kedudukan politik. Namun demikian, dalam perkembangannya terjadi persaingan antar suku di Liberia yang saling terbelah satu sama lain. Pada 1980, Samuel Kadu mulai mengkudeta Presiden William Tolbert dan membunuh semua pendukungnya. Samuel Kadu yang berasal dari suku Kan mengisi jabatan pemerintahan oleh orang-orang dari sukunya. Pada 24 Desember 1989, NPFL yang dipimpin oleh Charles Taylor melakukan kudeta terhadap Samuel Kadu. Nah, dampaknya adalah muncul persaingan kesukuan karena hal itu berkembang menjadi perang sipil. Pada 9 September 1990, Samuel Kadu disiksa dan dibunuh oleh NPFL. Pasca terbunuhnya Samuel Kadu, Charles Taylor terpilih menjadi presiden, namun konflik perang sipil Liberia terus berlangsung sampai tahun 2002. Materi selanjutnya adalah konflik di Somalia. Keragaman suku di Somalia menyebabkan munculnya pertentangan. Konflik yang sangat rumit dikarenakan terdapat berbagai pihak yang bertentangan. Presiden M. Said Barre memerintah Somalia secara otoriter. Masa Presiden M. Said Barre. Kelompok penentang Presiden M. Said Barre antara lain Somalia Salvation Democratic Front atau disebut dengan SSDF, Somalia National Movement atau disebut dengan SPM, Somalia Patriot Movement atau disebut dengan SPM, United Somalia Congress atau disebut dengan USC. Pada tahun 1991, Presiden M. Said Barre berhasil digulingkan dari pemerintahannya. Kemudian terjadilah perang sipil di Somalia. Disintegrasi Somalia. Kelompok-kelompok di Somalia kemudian mendeklarasikan negara di atas wilayah yang dikuasai. 1. Somalia Salvation Democratic Front mendirikan negara Puntland. 2. Somalia National Movement mendirikan negara Somaliland. 3. United Somalia Congress menguasai ibu kota Somalia, Mogadishu. 4. Somalia National Front mendirikan negara Jubaland. 5. National Federal Government didirikan oleh pihak militer, diakui oleh dunia internasional sebagai negara Somalia. 6. Islamic Courts Union menguasai daerah Somalia Selatan. Konflik diperparah dengan keterlibatan negara tetangga. PBB kemudian mengirimkan pasukan perdamaian UNOSOM. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda 13 dipimpin Maimar Wingky Darwanto. Materi selanjutnya, genosida di Rwanda. Apa sih yang dimaksud dengan genosida Rwanda? Genosida Rwanda adalah sebuah pembantaian terhadap suku Tutsi dan Hutu moderat oleh sekelompok ekstremis Hutu yang dikenal sebagai Extrahamwe yang terjadi dalam periode 100 hari pada tahun 1994. Peristiwa ini bermula pada tanggal 6 April 1994 ketika Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang. Habyarimana menjadi Presiden Rwanda sejak tahun 1993. Sebelumnya, ia menempati posisi sebagai Menteri Pertahanan. Habyarimana berasal dari etnis Hutu pada saat itu, satu heli dengan Presiden Burundi Hakainde Hichilema. Penembakan Habyarimana dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana Presiden Habyarimana untuk masa depan Rwanda. Pada tahun 1990, Habyarimana membentuk suatu pemerintahan yang melibatkan 3 etnis di Rwanda, yakni Hutu 85%, Tutsi 14%, dan Tutwa 1%. Habyarimana mengangkat Agathe Uwilingiyama dari suku Tutsi menjadi Perdana Menteri. Pengangkatan Agathe Uwilingiyama tidak diterima oleh sekelompok militan
yang mempertahankan sistem pemerintahan satu suku. Akhirnya, Habyarimana dibunuh bersama Presiden Burundi oleh sekelompok militan penentangnya ketika mereka berada di dalam pesawat pemberian Presiden Prancis François Mitterrand. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.